Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun berada. Baik, di sini Ibu akan menyediakan sebuah video pembelajaran tentang bentuk aljabar, khususnya pada materi operasi bentuk aljabar. Nah, sebelum kalian melihat video yang Ibu telah sediakan, kalian mengelis absen di grup WA yang telah Ibu sediakan. Nah, kalian menulis nama kalian masing-masing. Selanjutnya, setelah kalian mengelis nama di grup WA tersebut, kalian silakan menonton video pembelajaran yang telah Ibu sediakan. Terima kasih. Sebelum kita ke pembahasan materi tentang operasi hitung bentuk aljabar, alangkah baiknya Ibu menjelaskan beberapa terlebih dahulu. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan apa itu kompetensi inti. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan apa itu kompetensi dasar. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan indikator dan tujuan pada pembelajaran kali ini. Yang keempat, Ibu akan menjelaskan model, pendekatan, dan metode pembelajaran dan KKM yang digunakan pada pembelajaran kali ini. Yang kelima, ada materi. Yang keenam, ada latihan soal. Yang ketujuh, ada pembahasan di dalam bahan ajar. Yang kedelapan, ada lembar kerja peserta didik dan tugas individu untuk kalian. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, kita ke kompetensi inti terlebih dahulu. Nah, jadi kompetensi yang Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu KI 3 dan KI 4. Nah, KI 3 ini yaitu untuk memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang KI 4-nya mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya itu seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya, Ibu memakai 3.6 dan 4.6. Nah, 3.6-nya itu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi hitung pada bentuk aljabar. Yang 4.6 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi hitung pada bentuk aljabar. Selanjutnya ada indikator dan tujuan. Nah, indikator pada materi pembelajaran kali ini 3.6.1 menjelaskan apa itu bentuk aljabar. Yang kedua, 3.6.2 menjelaskan unsur-unsur bentuk aljabar. Yang ketiga, 3.6.3 menyelesaikan bentuk operasi hitung pada aljabar. Nah, yang pertama kan tadi 3.6, sekarang 4.6.1 itu menyajikan permasalahan nyata dalam bentuk aljabar. Yang kedua, 4.6.2 itu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan operasi hitung pada bentuk aljabar. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, menuntun siswa untuk mengamati, membaca permasalahan. Yang kedua, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, dikarenakan kita sekarang tidak di depan kelas, maka jawaban kalian Ibu tunggu di grup WA yang telah Ibu sediakan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan bentuk aljabar dan operasi hitung pada bentuk aljabar. Yang keempat, yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pada bentuk aljabar. Selanjutnya, model, pendekatan, dan metode pembelajaran dan nilai KKM yang Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu modelnya yaitu discovery learning dengan pendekatannya scientific, dan metode yang Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu metode ekspositori, diskusi, dan tanya jawab. Nah, metode yang Ibu gunakan di sini, Ibu akan lihat nilai keaktifan kalian di grup WA yang telah Ibu sediakan. Dan KKM yang Ibu pakai yaitu nilainya 75. Apabila kalian nilainya kurang dari 75, maka kalian harus mengikuti remedial. Nah, selanjutnya
Nah, sebelum ke materi, Ibu punyai sebuah kata motivasi berdasarkan dari Abu Hamid Al-Ghazali. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah jihad. Langsung saja kita ke ice breaking dulu. Sebelumnya kan kalian pasti merasa lelah atau apa gitu ya. Jadi kalian coba menggerak-gerakan badan seperti ini, terus membunyikan tangan, jari tangan, dan habis itu kalian senyum di depan video pembelajaran kali ini. Langsung ya, kita ke materi. Materi dalam bentuk aljabar ini, operasi bentuk aljabar ini, Ibu akan menjelaskan apa itu penjumlahan bentuk aljabar, pengurangan bentuk aljabar, perkalian bentuk aljabar, dan pembagian bentuk aljabar. Nah, pertama bentuk aljabar ya, materi bentuk aljabar. Di sini Ibu akan mencontohkan beberapa soal. Nah, suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bagian yang belum diketahui. Contohnya nih, 2x. Jadi, bentuk aljabar ini yaitu bentuk matematika yang dalam penyajian memuat huruf-huruf untuk mewakili bagian yang belum diketahui. Jadi, bentuk aljabar di contoh ini yaitu, misalkan nomor 1 yaitu 2x. Jadi, bentuk aljabarnya itu x-nya. Begitu. Yang kedua soalnya itu negatif 3p, yang ketiga 4y ditambah 5, yang soal nomor 4 yaitu 5a dikurang 2. Kita ke penjumlahan bentuk aljabar. Nah, pada bentuk aljabar ini, operasi penjumlahan hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Contoh nih, jadi apabila penjumlahannya tidak berdasarkan suku-suku sejenis atau berlawanan, maka tidak dapat dioperasikan. Maka nilai itulah yang membuat hasilnya. Jadi misalkan nih, Ibu kasih contoh ya anak-anak, yang nomor A, negatif 2ax ditambah 4ax sama dengan, kan ini sama ya unsur suku-suku sejenisnya ax ya. Jadi kita bisa operasikan, tinggal jadi negatif 2 ditambah 4, kita sebelah sini kan. Maksudnya sebelah sini kan itu kita satukan nilainya, lalu AX-nya di luar. Jadi nilainya itu yang mempunyai nilai itu diberi tanda kurung dan AX-nya di luarnya. Jadi kan sama saja ya, karena mempunyai suku-suku sejenis, jadi bisa dibuat seperti ini. Jadi hasilnya 2AX. Nah, yang nomor B, 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 ditambah 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan, kita keluarkan dulu yang di dalam kurungnya. Jadi 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 ditambah positif dikali negatif. Positif dikali positif kan hasilnya pasti positif ya. Ditambah 4x kuadrat, positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif 5x ditambah positif kali positif ya positif ya. Nah, jadi selanjutnya kita setelah dikeluarkan dari tanda kurungnya, kita operasikan dengan suku-suku sejenisnya. Jadi yang x dengan yang x kuadrat dengan x kuadrat, yang x dengan x, dan konstanta dengan konstanta. Nah, di sini ada 2x kuadrat ditambah 4x kuadrat kan suku-sukunya sejenis. Jadi bisa dioperasikan, dikurang 3x dikurang 5x ditambah 2 ditambah 1. Jadi hasilnya yaitu 6x kuadrat dikurang 8x ditambah 3. Langsung kita ke materi pengurangan bentuk aljabar. Nah, pada bentuk aljabar ini, operasi pengurangan hanya dapat dilakukan oleh suku-suku sejenis sama seperti penjumlahan. Jadi, materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini dilakukan pada suku-suku sejenis. Apabila berlawanan, maksudnya berlawanan ini apabila tidak sama, maka nilai itulah yang menjadi hasilnya. Contohnya, yang A 5x dikurang 3x sama dengan, jadi 5 dikurang 3, tutup kurung,
dikali X sama dengan 2X ya. Nah, yang B-nya 3A kuadrat ditambah 1 dikurang dalam kurung 4A kuadrat dikurang 2A ditambah 2. Jadi kita buka dulu ya kurungnya, atau keluarkan dulu nilai yang ada dalam kurung. 3A kuadrat ditambah A ditambah 1. Nah, negatif kali positif hasilnya pasti negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Dan negatif kali positif hasilnya negatif. Jadi, kita operasikan dulu yang suku-suku sejenis. Di sini kan ada A kuadrat dengan 4A kuadrat. Nah, jadi kita bisa substitusikan atau operasikan nilai ini yang mempunyai suku-suku sejenis, yaitu jadi hasilnya negatif A kuadrat. Nah, dikarenakan 2A-nya hanya sendiri, jadi nilai inilah yang menjadi nilai hasilnya, dikurang 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Jadi, hasilnya yaitu negatif A kuadrat ditambah 2A dikurang 1. Pembahasan selanjutnya ke materi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, distribusi perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan itu ada rumusnya ya anak-anak. Coba kalian lihat, penjumlahan itu sama dengan A dikali B ditambah C sama dengan kita kalikan satu-satu. Jadi AB, A kali B, A kali C jadinya AB ditambah AC. Sedangkan di dalam perkalian pada pengurangan ini, maka hasil sama saja, tetapi di dalam kurungnya itu hasilnya bukan hasilnya sih, tandanya negatif, tandanya dikurangi. Jadi A dikali B dikurangi A dikali C gitu. Nah, apabila kita dalam pembagian, kita tuh ketika menuliskan hasil bagi bentuk aljabar harus menuliskan syarat bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi apabila penyebutnya sama dengan 0 itu hasilnya bisa saja 0 atau tidak dapat didefinisikan. Nah, jadi hasil dari pembagian sesuatu yang bisa dibagi dalam bentuk aljabar ini apabila nilai penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Langsung kita ke latihan soal. Nah, soal yang pertama yaitu ada bentuk sederhana dari X ditambah 5/2 dikurang X dikurang 2/3 adalah. Coba kalian ya, coba dulu terlebih dahulu. Yang kedua ada soalnya nilai ujian matematika dari Tina 15 lebihnya dari nilai matematika ini. Yang A, yang ditanyakan yang pertama, jika nilai Tini dimisalkan X, misalkan nilai Tina dalam X ya. Jika nilai Tini dimisalkan X, nyatakan nilai Tina dalam X juga. Yang kedua, tentukan jumlah nilai mereka dalam X. Jadi jumlah dari Tini dan Tina itu dalam X itu berapa? Soal yang selanjutnya, yang nomor 3 ada jabarkan bentuk aljabar berikut kemudian sederhanakanlah. Jadi kalian sederhanakan dari bentuk aljabar yang telah ibu sediakan ini ya. Coba kalian tulis dulu hasil dari kalian. Habis setelah itu kalian cocokkan dengan hasilnya dengan ibu sama apa tidak. Yang keempat yaitu tentukan hasil pembagian dari 24P kuadrat Q ditambah 18P kuadrat dibagi 3P Q. Langsung kita ke pembahasan dari soal tersebut. Nah, yang pertama yaitu soalnya bentuk sederhana dari X ditambah 5/2 dikurang X dikurang 2/3 adalah. Jadi kalian tulis dulu ya soalnya. Setelah itu dikarenakan ini ada penyebutnya pecahan, dikarenakan ada nilai pecahan, jadi pasti ada nilai penyebut dan pembilang. Nah, di sini kalau apabila ini nilainya X, maka kalau di sini X berarti X/1 karena X dibagi 1 itu hasilnya X. Jadi penyebutnya 1. Terus setelah itu 5/2 penyebutnya 2. Nilai X itu sama kayak tadi. Jadi penyebutnya 1 dikurang 2/3. Jadi semua penyebut ini kita cari faktor yang sama atau dengan cara KPK.
kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi nilai KPK-nya udah ditentukan, jadi kita nilainya 6, penyebutnya kita samakan dengan 6 semuanya. Jadi 6 dikali X, 6X. 2 kali berapa hasilnya? 6 berarti 3. Jadi 5 dikali 3, 15. Dikurang 6 dikali X berarti 6X. Dikurang, nah 3 kali berapa hasilnya? 6 berarti 2 kan. Jadi 2 kali 2 negatif 4. Jadi hasilnya yaitu 11/6. Nah, soal yang kedua, nilai ujian matematika dari Tini 15 lebihnya dari nilai matematika Tini. Maksudnya nilai ujian matematika dari Tina lebihnya dari nilai matematika Tini. Yang pertama yang ditanyakan yaitu jika nilai Tini dimisalkan X, nyatakan nilai Tina dalam X. Bentuk yang kedua yaitu tentukan jumlah nilai mereka dalam X. Jadi penyelesaiannya itu yang soal pertama, nilai Tina 15 lebihnya dari Tini. Jika nilai Tini X, maka nilai Tina harus dalam X juga ya, sebagai berikut. Nah, jadi lebihnya dari Tini, berarti nilai Tini kan X ya, 15 lebihnya berarti X ditambah 15. Nah, ini merupakan nilai Tina. Yang kedua yaitu jumlah nilai Tini dan Tina dan Tini dalam X adalah sebagai berikut. Jadi nilai Tina ditambah nilai Tini berapa? Nilai Tina kan kita tadi misalkan dalam X, sedangkan nilai Tini X ditambah 15. Jadi X nilai Tini juga kan kita misalkan X, jadi X ditambah 15. Jadi hasilnya yaitu 2X ditambah 15. Soal yang ketiga. Jawaban tentang soal ketiga yaitu nah, penyelesaian bentuk sederhana dari 3 dalam kurung X kurang 2 ditambah 6 dalam kurung 7X tambah 1. Jadi kita hitung satu-satu ya. 3 kali X, 3X. 3 dikali negatif 2, negatif 6. 6 kali 7 plus di positif 6 dikali 7 jadi positif 42X ditambah positif kali positif 6 kali 1 6, jadi hasilnya yaitu 45X saja, karena konstanta negatif 6 ditambah positif 6 hasilnya 0 ya. Ke soal terakhir, nah ada pembagian, selesaikan pembagian dari 24P kuadrat Q ditambah 18P kuadrat dibagi 3P Q. Jadi tulis dulu soalnya, dan pembagian di sini kita bagi, maksudnya kita jadikan per saja ya. Jadi kita lebih sederhanakan lagi nilainya. Jadi bisa kan 6P Q dikali 4P sama dengan 24P kuadrat sama 6P ditambah 3Q 18P kuadrat per 3P. Jadi nilai P-nya kita coret, yang atas coret, yang bawah coret karena dibagi, nilai yang atas dibagi dengan yang bawah. Jadi hasilnya 1 ya. Jadi 6 dikali 6-nya ini kita bagi, jadi hasilnya 2 ya. Jadi hasilnya itu 2 kali 4P ditambah 3Q. Selanjutnya kita nah, Ibu ada kata motivasi lagi nih. Pasti kalian tahu dan pernah dengar Mario Teguh. Nah, kata-katanya berhentilah menyesali, mulailah mensyukuri, berhentilah meragukan dan mulailah melakukan. Semoga kalian bisa termotivasi dengan kata-kata yang telah Ibu berikan ya. Nih di dalam bahan ajar Ibu ini, langsung kita ke bahan ajar ya. Dikarenakan sekarang pembelajarannya dengan daring, jadi Ibu bahan ajarnya dilakukan dengan PPT saja. Biasanya kan Ibu menggunakan kertas ya, jadi sekarang mah dengan PPT. Nah, bahan ajarnya itu ada operasi hitung. Nah, yang pertama yaitu menjumlahkan dan mengurangkan bentuk-bentuk aljabar, sama seperti tadi ya materinya, tetapi yang di bahan ajar ini kita lebih diringkaskan lagi. Jadi suatu bentuk aljabar
yang mengandung suku-suku sejenis dapat disederhanakan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku sejenis yang ada. Jadi Ibu ulangi lagi ya. Apabila kita ingin menjumlahkan dan mengurangkan pada bentuk aljabar harus mengandung suku-suku sejenis. Yang pertama, contohnya, sederhanakan bentuk 3A dikurang 2B ditambah 6A ditambah 4B dikurang 3C berapa? Nah, jadi kita tulis dulu ya hasil soalnya. Nah, habis itu kita substitusikan nilai yang mempunyai suku A dengan A, mempunyai suku B dengan B, mempunyai suku C dengan C saja. Jadi yang A sama dengan A ya, 3A ditambah 6A, yang B negatif 2B ditambah 4B, yang C-nya hanya negatif 3C saja. Jadi kita bisa operasikan apabila kayak gini, kita kayak menghilangkan A-nya. Jadi kita hitung nilai yang di depannya saja, yang apabila udah memenuhi suku-suku sejenis tersebut. Jadi hasilnya bisa 9A ditambah 2B dikurang 3C. Yang kedua yaitu materi tentang perkalian konstanta. Jadi menyatakan perkalian konstanta dengan suku 2 sebagai jumlah atau selisih distribusi perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Jadi rumus dalam penjumlahan pada perkalian bentuk aljabar ini yaitu ini ya anak-anak. Jadi A dikali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Yang untuk pengurangan pada bentuk aljabar ini yaitu A dikali B dikurang C sama dengan AB dikurang C. Dengan mempergunakan distribusi perkalian, maka perkalian konstanta ini dengan suku 2 dapat dinyatakan sebagai jumlah atau selisihnya. Contohnya nih, 3 dikali P ditambah 3 dalam kurung P ditambah Q. Nah, kalau kayak gini, kalian sama saja dengan mengalihkan satu persatu. Jadi 3 dikali P, 3 dikali Q, kayak gitu ya. Jadi hasilnya 3P ditambah 3Q. Nah, kita ke pembagian bentuk aljabar. Memahami pembagian bentuk aljabar. Ketika menuliskan hasil bagi bentuk aljabar, harus menuliskan syarat bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi apabila penyebutnya 0 itu tidak bisa, atau hasilnya itu 0 atau tidak didefinisikan ya. Jadi tentukan hasil bagi dari 2x kuadrat dikurang 13xy ditambah 15y kuadrat dibagi dengan x dikurang 5y. Jadi ini kayak perkalian biasa ya. Jadi 2x dibagi x-nya dulu, 2x. Setelah itu 2x dikali x, 2x kuadrat, 2x dikali negatif 5y, negatif 10xy. Jadi nilainya bisa kita hitung secara manual. Jadi hasilnya yaitu hasil bagi dari 2x kuadrat dikurang 13xy ditambah 15y kuadrat oleh x dikurang 5y itu adalah 2x dikurang 3y, hasilnya itu ya. Nah, di dalam bahan ajar Ibu menyediakan soal nih. Coba kalian kerjakan. Yang soal pertama itu kurangkan 5x dikurang 3y ditambah 7 dari 5y dikurang 3x dikurang 4, maka hasilnya adalah, jadi soal untuk nomor 1 itu jadi nilai yang 5y dikurang 3x dikurang 4 dikurangkan dengan nilai 5x dikurang 3y ditambah 7. Yang soal nomor, coba kalian kerjakan ya sendiri. Yang soal nomor 2 yaitu tentukan hasil kali A dikali B dikali C dengan, jadi ini ya kalian kalikan satu persatu ya. A nilainya segini, B nilainya segini, dan C nilainya segini. Kalian coba substitusikan atau kalian operasikan sendiri dulu. Setelah nanti kita diskusi di grup WA yang telah Ibu sediakan. Nah, Ibu juga ada, biasanya kan juga Ibu menyediakan lembar kerja peserta didik. Jadi Ibu akan melihat apakah kalian tuh mengerti nggak dengan materi yang telah Ibu berikan pada pembelajaran kali ini. Jadi kalian hitung pada soal yang terdapat di lembar kerja peserta didik ini. Jadi yang pertama ada 3 soal dengan yang nomor 3-nya beranak ya. Maksudnya beranak tuh ada poin A dan poin B gitu.
Jadi yang nomor 1, apa yang dimaksud dari bentuk aljabar. Yang kedua, sebutkan unsur-unsur dari bentuk aljabar. Yang ini materi yang minggu lalu ya anak-anak, pasti kalian masih mengingatnya. Yang ketiga yaitu sederhanakan bentuk-bentuk aljabar di bawah ini. Nah, ini merupakan materi pada kali ini ya, pasti kalian sudah tahu. Nah, selain itu ibu juga ada tugas individu. Nah, tugas individu ini kalian kerjakan dan dikumpulkan pada mata pelajaran selanjutnya. Maksudnya hari ini kan hari Rabu, jadi kalian mengumpulkannya pada hari Rabu depan ya. Jadi tugas individu. Nah, jadi cuma ada 2 soal. Nyatakan bentuk aljabar berikut ini sebagai perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Jadi kalian ubah ini dengan perkalian bentuk menjadi perkalian konstanta. Nah, jadi di sini ibu memberikan tugas kepada kalian yang terdapat di soal bahan ajar dan soal LKPD di lembar kerja peserta didik dan tugas individu. Jadi ada 3 ya. Nanti ibu periksa di grup WA yang telah ibu sediakan ya. Kalian silakan mengerjakannya dengan sendiri-sendiri dan mengumpulkan hasil kalian menyelesaikan dan mengumpulkan hasil dari pengerjaan kalian di grup WA. Nah, di sini yaitu ibu ada kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yaitu sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat juga berlaku pada bentuk aljabar. Tetapi, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis saja. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan bentuk sifat distributif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran pada kali ini selesai. Semoga pembelajaran yang telah ibu berikan ini bermanfaat untuk kalian. Dan silakan kalian mengerjakan tugas-tugas yang telah ibu berikan. Mohon maaf apabila ibu ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.